Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini dalam keadaan bahagia dan sukses selalu. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, menuju masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran kali ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2, IPS KD 3.4 atau 4.4, dan Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7. Baik anak-anak, mari kita bahas dari PPKN KD 3.2 atau 4.2, kewajiban mengisi kemerdekaan. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera salah satunya adalah meningkatkan kecerdasan bangsa dengan pendidikan. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan. Ini diatur dalam pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar lainnya. Upaya pemerintah untuk mengisi kemerdekaan salah satunya adalah dengan pembangunan di bidang pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun SD dan SMP minimal ya. Yang kedua, memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional melalui peningkatan dan pelatihan bagi guru. Lalu bagaimana kewajiban kita untuk mendukung program pemerintah tersebut? Karena memang program itu tidak akan terlaksana jika kita juga tidak mendukungnya. Ini di dalam masyarakat ada yang membuat jam belajar warga ya. Jadi pada saat itu tidak ada warga yang melakukan aktivitas lain, digunakan untuk belajar siswa. Nah, kewajiban kita salah satunya adalah mengikuti pendidikan dasar. Lalu mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Itu salah satu wujud kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan. Selanjutnya untuk berdiskusi, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Yang kedua, apakah kewajibanmu sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumahmu? Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Yang keempat, mengapa kamu harus bersikap seperti jawaban pada soal nomor 3? Ya, selanjutnya yaitu IPS KD 3.4 atau 4.4, upaya mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif. Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya. Kalau tadi upaya mengisi kemerdekaan, ini langsung fokus pada perilaku positif. Perilaku positif yaitu perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, hubungannya dengan makna proklamasi kemerdekaan, itu bisa perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip azas serta tujuan hidup bernegara sebagaimana yang dikumandangkan proklamasi kemerdekaan dan atas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Hubungannya dengan makna proklamasi kemerdekaan berarti perilaku positif yang bisa kita lakukan yaitu menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang dapat ditunjukkan dengan upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Upaya untuk mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif, contohnya yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, saling menghormati dan menghargai antar sesama, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan masyarakat, serta masih banyak upaya-upaya yang lain.
Lalu untuk latihan, yang pertama apa tugas bangsa Indonesia saat ini? Yang kedua, mengapa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan perilaku positif? Yang ketiga, tulislah 3 perilaku yang sebaiknya dilakukan siswa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7 memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci pada judulnya. Ini sudah beberapa kali kita bahas. Jadi isi teks bisa kita lihat dari judul. Contohnya, judulnya mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya berarti mencegah dan demam berdarah. Dari judul itu kita bisa perkirakan isinya. Yang pertama, menjelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Jadi tanpa melihat isinya dulu, dari judul kita sudah bisa memperkirakan isinya. Ini ada sebuah teks berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kalau kita melihat judul, harusnya isinya itu tentang hidup rukun di Kampung Wonorejo, Papua. Kita bisa lihat di situ, ternyata memang isinya sesuai ya. Kita baca dengan seksama. Meskipun berbeda suku, mereka kental dalam keseharian. Terus semua warga kampung hidup rukun. Terus di potret kampungnya di sini menunjukkan bahwa kita tentang kerukunan dalam keberagaman. Jadi kalau kita lihat dari paragraf 1 sampai terakhir ini tepat ya, menceritakan tentang kerukunan di Kampung Wonorejo di Papua. Nah, kita baca dari awal sampai akhir pelan-pelan. Nanti kalau terlalu cepat bisa di pause ya, sehingga kita bisa membaca teks ini dengan seksama. Nah, ini nanti ke Kampung Wibai, Wonorejo. Lalu pertanyaan, yang pertama apa judul bacaan di atas? Tadi sudah ada. 2, apakah kata kunci pada judul bacaan di atas? Sesuai judul ya. Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Ya, tadi kita cek juga sudah sesuai. Demikian untuk pembahasan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.